Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan menambahkan ilmu kita yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin anggota pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian kita yang membahas tentang Quran surat 21, surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itulah bahasan kita yang belum kita selesaikan. Jadi manusia dilahirkan oleh ibunya ke dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mulai lahir sudah mendapatkan ujian. Sampai kapan? Sampai wafat. Tapi dari mulai lahir sampai akil balik itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum sampai akil balik. Artinya apa? Belum sempurna kehidupannya. Jadi orang dimintain pertanggungjawab itu dari mulai akil balik sampai pikun atau sampai wafat. Itulah yang dimintain pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih sebelum balik itu masih tanggung jawab ibu bapaknya. Jadi kalau dia berbuat baik, dia puasa misalnya gitu meskipun setengah hari, atau dia belajar ngaji, atau dia berbuat baik lainnya, maka itu yang mendapat pahala adalah ibu bapaknya atau orang yang menyuruhnya. Kalau dia berbuat keburukan, maka yang mendapat dosa juga ibu bapaknya atau orang yang menyuruhnya. Itu. Tapi begitu akil balik, maka itu sudah mulai dihitung perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya. Sampai kapan? Sampai wafat. Gitu ya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk dilihat siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan kapan amal itu bisa kita lihat hasil ujian kita itu selama hidup di dunia ini, sesuai dengan Quran surat 21 ayat 35 tadi, dari mulai akil balik sampai wafat, itu kapan bisa kita lihat hasilnya? Pada saat kita sudah wafat.
barulah kita bisa melihat hasil perjalanan kita, hasil ujian kita. Apakah kita termasuk orang yang lulus? Artinya apa? Jumlah kebaikan kita jauh melebihi dari apa yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain misalnya kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 63 misalnya. Nah, kemudian umur 13 tahun kita akil balik, maka yang dihisap oleh Allah adalah 50 tahun. Nah, 50 tahun itulah dihitung sholat kita apa lengkap atau tidak. Dari mulai akil balik umur 13 tahun sampai umur 63. Jadi 50 tahun yang harus kita pertanggungjawabkan tentang sholat kita. 5 kali 365 hari dikali 50 tahun. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa kita. Selama 50 tahun itu kita wajib puasa 50 bulan berarti. Nah, itu kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita harus lengkap 50 bulan. Artinya apa? 50 dikali 1 bulan atau dikali 30 hari. Nah, itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dibatasi oleh kematian. Jadi kalau udah wafat, kita udah mati, itu maka kita sudah selesai, sudah sempurna. Artinya wafat itu sempurna. Jadi kita sudah sempurna kehidupan kita di dunia ini. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang kehidupan kita ini, yaitu apa? Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, la tansal mauta, innal mauta la yansak." Wahai anak Adam, janganlah kalian melupakan mati, karena mati itu tidak pernah melupakan kalian. Jadi dimanapun kita berada, itu kalau sudah ajal kita sampai, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya, malaikat Israel, untuk menjemput roh kita, untuk membawa roh kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu, wahai anak Adam, wahai yabna Adam, la tansal mauta, janganlah kalian melupakan mati. Innal mauta, sesungguhnya mati itu la yansak, tidak pernah melupakan kalian. Itu. Jadi di Quran disebutkan juga, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah sampai, maka tidak bisa dimundurkan ataupun tidak bisa dimajukan. Itu ada di surah 7 ayat 34. Jadi tidak akan pernah ajal itu dimundurkan atau dimajukan. Tapi yang jelas penyebabnya macam-macam. Jadi ada orang yang wafat itu karena sakit jantung, stroke, kemudian wafat. Ada yang orang disebabkan karena diabetes, kemudian dia tekanan kadar gulanya di dalam darahnya tinggi, maka dia bisa jadi wafat, bisa jadi. Atau yang sekarang sedang mewabah di Indonesia, yaitu COVID-19, corona ini, yang banyak menelan korban. Nah, itu berarti ajal kita telah sampai disebabkan karena wabah corona atau COVID-19 ini. Jadi kematiannya sih cuma satu ya, tapi penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena corona, bisa karena tabrakan, bisa karena sakit, dan macam-macam.
yang jelas apapun sebab wafat itu kita harus mempersiapkan mempersiapkan bekal untuk mati itu. Dan bekal yang paling baik adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itulah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, berbekallah kalian. Dan bekal yang paling baik adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kita hidup di dunia ini, apapun pekerjaan kita, itu kita upayakan supaya pekerjaan kita itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai pegawai, maka kita kerja dari pagi sampai sore itu kita upayakan, itu kita niatkan itu adalah perintah dari Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan kebutuhan keluarga kita. Nah, kalau itu niatnya, maka kerja kita itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita petani juga begitu. Kalau kita sedang ke sawah, kita mencangkul tanah untuk menanam tanaman agar bisa menghidupi keluarga kita. Nah, itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya karena Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, jadi pokoknya apapun kerjaan kita itu harus kita upayakan supaya kita mendapat pahala di sisi Allah dan mendapat manfaat untuk kehidupan dunia kita. Jadi jangan sampai lupa kalau kita berangkat pagi itu niatnya karena Allah semua yang kita kerjakan, supaya itu waktu kita tidak sia-sia gitu ya. Jadi bernilai ibadah, karena hidup kita ini sangat singkat, apalagi sekarang di berbagai tempat. Di kediaman saya ini, di samping rumah saya itu ada yang wafat kena COVID. Di belakang rumah saya ada yang kena COVID gitu. Maka kita beruntunglah masih Allah berikan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka supaya kita bisa menambah bekal kita untuk di akhirat kelak, dan kita bisa menghindari dosa-dosa yang kita lakukan, atau kita bisa bertobat untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar dosa-dosa kita itu ketika kita wafat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat tambahan amal ibadah kita yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi kata mati atau wafat itu sempurna artinya. Kalau mati juga bahasa Indonesia, tapi itu diadopsi dari bahasa Arab yang berasal dari kata mata, mim, alif, dan ta. Itu artinya mati, tapi dalam bentuk fi'il madi, dalam bentuk lampau gitu ya. Nah, bentuk present continuous tense-nya itu adalah yamutu, masdarnya mautan, artinya mati. Itu dalam segi bahasa. Tapi kalau dalam terminologi kehidupan, itu mati itu adalah berpisahnya roh dengan jasad. Jadi ketika roh dicabut oleh malaikat Israel atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah roh itu dari jasad kita. Dan pada saat itu kita disebut wafat atau disebut mati. Itu. Jadi mati ini berasal dari bahasa Arab gitu ya. Itu. Nah, itu kapan mati itu bisa terjadi? Ya kapan saja. Kalau ajal kita sudah sampai, ya udah, Allah akan perintahkan malaikat Israel untuk menjemput, untuk membawa roh kita, dan pada saat itu kita mati atau wafat. Nah, kalau kita umpamakan mati itu seperti korek api gitu ya, atau hidup ini seperti korek api.
Jadi kalau kita korekkan api itu nyala gitu ya, antara batang korek apinya dan koreknya kita korekkan, maka dia nyala sebentar, kemudian kita tiup atau kita ketiup angin, atau batang korek apinya habis, maka matilah api itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana apinya tadi? Apinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun batang korek apinya itu akan kembali ke tanah. Memang asalnya batang korek api itu dari tanah. Maka dari mana kita tahu? Batang korek api itu batangnya dari kayu, dari pohon ya. Kemudian ujung pentol hitamnya itu dari belerang gitu ya. Jadi belerang itu asalnya dari tanah. Kemudian batang korek apinya dari pohon itu dari tanah. Jadi batang korek apinya dan pentol korek apinya yang asalnya dari belerang itu kembali ke tanah. Dan apinya kemana? Apinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya api itu tidak ada. Begitu kita korekkan, maka api itu ada, dan dia kembali. Begitu mati ketiup angin atau batang korek apinya habis, maka matilah api itu. Asalnya memang tidak ada, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala api tersebut. Jadi begitulah kehidupan kita, seperti sebatang korek api gitu ya. Nah, itu sangat sebentar itu. Hidup kita ini, kalau hidup kita ini 63 tahun, itu kalau hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Quran surat 47 ayat 22, itu satu hari akhirat sama juga dengan 1000 tahun hitungan dunia. Jadi kalau kita hidup 63 tahun, maka itu kira-kira hidup kita kalau dibandingkan kehidupan di akhirat hanya 1,5 jam. Nah, itulah makanya dalam waktu yang singkat ini harus kita manfaatkan betul buat bekal kita di akhirat. Karena di akhirat itu hari terakhir, sudah tidak ada hari lagi. Jadi itu yang harus kita upayakan. Karena di situ kehidupan kita sudah tidak bisa lagi nambah pahala gitu. Kecuali kalau ada anak-anak kita yang mendoakan kita, atau ada amal jariah kita yang mengalir terus pahalanya gitu. Itu. Nah, itu semua dapatnya waktu kita hidup gitu. Kalau kita mendidik anak kita dengan dengan agama, sehingga anak-anak kita soleh, dia bisa mendoakan kita. Nah, itu baru ada manfaatnya buat kita. Meskipun anak kita banyak, kalau nggak ada yang bisa mendoakan kita, dia nggak paham agama, maka itu anak-anak tersebut maka akan sia-sia di akhirat. Bahkan kita akan menanggung beban mereka kalau mereka tidak kita didik agama. Betapa beratnya tanggung jawab kita di akhirat kelak kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan Islam yang benar gitu ya. Kita lanjutkan ke sesi berikut. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Tadi pepatah yang saya sampaikan tadi adalah pepatah Arab itu. Bahasa Arabnya apa? Al-hayatu kal kibrit. Kehidupan ini seperti sebatang korek api gitu. Jadi kalau kita korekkan tadi itu udah jelas itu. Akan nyala, kemudian kita tiup atau ketiup angin, maka apinya akan padam, apinya akan mati, dan api tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan batang korek apinya akan kembali ke tanah. Memang asalnya dari tanah. Begitu juga kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini sebetulnya kasarannya kita berasal dari korek api ibu dan bapak kita. Dengan izin Allah, roh kita ditiupkan ke dalam janin yang telah ada di perut ibu kita tadi. Karena hubungan badan antara
bapak kita dan ibu kita. Itu kemudian dalam waktu 4 bulan janin itu ada di perut ibu kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan roh kita ke dalam perut ibu kita, ke dalam janin tersebut, maka hiduplah janin itu, gitu ya. Jadi hiduplah janin itu di dalam perut ibu kita. Itu kalau orang aborsi misalnya ya, sudah lebih dari 4 bulan, itu berarti roh sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam janin tersebut. Berarti orang tersebut kalau dia mengaborsi tanpa alasan syar'i gitu ya, tanpa sebab yang syar'i, itu dia berarti telah membunuh manusia, karena dia sudah ditiupkan roh gitu ya ke dalam janin tersebut. Tapi kalau sebelum 4 bulan, sebelum ditiupkan roh, itu hanya ada hayat, hanya ada kehidupan saja gitu ya. Dia bisa bergerak si janin itu karena instingnya saja gitu. Jadi belum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kalau itu misalnya dia aborsi atau digugurkan, itu seperti membunuh makhluk hidup begitu saja gitu. Jadi dosanya jauh lebih besar kalau sudah ditiupkan roh gitu ya. Nah itu kita harus waspada, jangan sampai kita mengaborsi yang Allah sudah anugerahkan kepada ibu kita, kepada anak kita, kepada siapa saja yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengandung bayi, maka jangan sampai digugurkan tanpa sebab yang bisa dibenarkan oleh syara gitu ya. Antara lain kalau misalnya ibunya sakit misalnya, atau anak yang di dalam itu ada masalah gitu. Nah mungkin itu secara medis bisa diketahui dan itu dibenarkan oleh syara, oleh hukum Islam, diaborsi, maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan yang bisa dibenarkan oleh Islam, maka jangan sampai kita melakukan itu, karena itu termasuk dosa besar, termasuk membunuh manusia. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita tentang Quran surat 21, surat Al-Anbiya ayat 35 ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari pribadi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.